Setelah ditakut-takuti kades ditangkap, dana desa dipangkas 58,03%. Kasihan kepala desa. Suasananya tidak seperti dulu diguyur dana 1 miliar lebih. Sekarang, hanya ratusan juta. Mereka dibuat seperti tak berdaya demi koperasi merah putih. Simak narasinya, seruput Koptagul nanti malam aja, wah. Selama 1 dekade penuh, ratusan triliun rupiah dana desa digelontorkan pemerintah ke pelosok negeri. Angkanya bukan recehan warung kopi. Tahun 2026 saja, pagu dana desa awalnya ditetapkan 60,57 triliun rupiah. Duit sebesar itu selama ini dipakai untuk jalan desa, irigasi, posyandu, jembatan kecil, sampai bantuan langsung ke warga miskin. Tidak sempurna, iya, ada masalah, jelas. Bahkan Presiden Prabowo Subianto di Forum Indonesia Economic Outlook tahun 2026 pada 13 Februari dengan nada serius mengakui, dalam 10 tahun pelaksanaan, banyak dana desa tidak sampai ke rakyat dan banyak kepala desa berhadapan dengan hukum karena tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya. Kalimat itu seperti genderang perang. Publik langsung disuguhi narasi besar. Banyak kades bermasalah, banyak yang tersandung hukum, banyak yang tak becus mengelola anggaran, ketakutan mulai merambat pelan-pelan. Sebuah atmosfer bahwa desa adalah titik rawan kebocoran. Lalu, setelah rasa was-was itu tertanam, muncullah langkah kebijakan yang tegas. Pemotongan dana desa 58,03%. Angkanya presisi, tidak main-main. Dari total pagu 60,57 rupiah triliun, dipangkas 34,57 triliun rupiah. Artinya, dana yang tersisa untuk seluruh desa di Indonesia tinggal sekitar 26 triliun rupiah saja. Kemana 34,57 rupiah triliun itu dialihkan? Ke program Koperasi Desa Merah Putih KDMP, sebuah program unggulan yang digadang-gadang akan membangun gerai koperasi desa, gudang cold storage, memperbaiki distribusi subsidi beras dan pupuk agar langsung ke rakyat tanpa bocor. Bahkan sejak Oktober tahun 2025, aparat disebut ikut turun membantu percepatan pembangunan fasilitasnya. Di atas kertas, ini terlihat sebagai langkah strategis. Kurangi potensi penyimpangan dengan mengurangi ruang fiskal desa. Lalu, pusatkan prioritas pada satu program besar yang dikontrol lebih ketat. Tapi di lapangan, efeknya terasa sangat konkret. Tanggal 16 Februari, ribuan kepala desa dari FDSI, AKSI, dan APKASI menggelar rapat darurat. Ada yang menyampaikan keluhan ke media. Ada aksi kecil di Kediri, memblokir lahan rencana gerai koperasi. Warga Tempurejo pun menyuarakan protes. Mereka bukan menolak koperasi, mereka mempertanyakan prioritas dan skema pemotongan yang drastis. Namun pada 18 Februari, Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan, tidak ada yang menolak. Di mana yang menolak? Sementara Menkeu Purbayayudi Sadewa menyebut hitungannya bisa lebih besar dari 58%. Narasinya jelas, efisiensi bisa diperluas, disinilah polanya terasa. Setelah publik diyakinkan, banyak kades tersangkut hukum, dan dana desa tidak sepenuhnya sampai ke rakyat. Solusi yang diambil adalah pemotongan 58,03%, 34,57 triliun rupiah, dan pengalihan ke satu program prioritas. Cara yang sangat efektif membuat kepala desa kehilangan daya tawar fiskal. Mereka tetap menjabat, tetap bertanggung jawab, tapi dengan anggaran menyusut drastis. Kalau sebelumnya desa punya fleksibilitas menentukan prioritas sesuai kebutuhan lokal, membangun jembatan kecil, memperbaiki drainase, membantu warga sakit, kini ruang itu mengecil. Prioritas diarahkan pada koperasi, dana menyusut. Risiko tetap besar, tuntutan pelayanan publik tidak berkurang. Secara fiskal, ini tercatat sebagai realokasi dan efisiensi. Secara politik, ini dibingkai sebagai penertiban kebocoran. Tapi secara sosiologis, ini adalah perubahan besar dalam relasi pusat dan desa. Ketika ancaman hukum diperlihatkan di depan, lalu anggaran dipangkas lebih dari separuh, kepala desa berada dalam posisi yang sangat defensif. Apakah ada kades yang bermasalah? Ada. Data penegakan hukum membuktikan itu. Tapi apakah jawabannya adalah memangkas 34,57 triliun rupiah dari 60,57 triliun rupiah, 58,03% untuk seluruh desa tanpa kecuali? Disitulah debatnya. Angka-angka ini bukan sekadar statistik APBN. Di banyak tempat, ia berarti berapa meter jalan yang gagal diperbaiki, berapa saluran irigasi yang tertunda direhabilitasi, berapa program pemberdayaan yang harus ditunda.
Di balik angka 58,03% itu, ada ribuan kepala desa yang kini bekerja dengan ruang gerak jauh lebih sempit di bawah bayang-bayang narasi besar. Kalau salah langkah, hukum menunggu.